Ya, jadi kalau dikenakan pada polinomial, maka yang dilihat adalah pangkat tertingginya. Ya. Kali ini minus tak hingga tadi pangkat 8. Yang kita lihat pangkat 8 tertingginya. Berhubung depannya ada minusnya, kan tidak ikut dipangkatkan ya. Jadi minus tak hingga pangkat 8 itu tak hingga, tapi ada minusnya menjadi minus juga. Ya. Nah, jadi minus tak hingga. Oke. Ini kemarin juga sudah ya, bagi kalau fungsinya fungsi rasional, tapi tidak hingga. Seperti ini. Maka pangkatnya yang dilihat adalah pangkat penyebut tertinggi. Ya, pangkat penyebut yang tertinggi. Contohnya sini, bawahnya pangkat 1, atasnya pangkat 1, sama-sama pangkat 1. Untuk menghitung seperti ini, maka bagilah dengan pangkat tertinggi di bagian bawah penyebutnya. Ya, sehingga menjadi seperti ini. Ya, sebelumnya mestinya sebelum langkah ini, saudara sudah langkah ini dulu. Saudara lebih paham ya. Ini 3x plus 5 dibagi x minus 8 x mendekati hingga ini ya. Nah ini atas bawahnya pangkat 1, atasnya pangkat 1, pakai yang bawah. Dia dibagi ini. Nah, dibagi yang sama ya. Sehingga ini menjadi limit 3x per x plus 5 per x bawah 6x per x ini 8 per x mendekati 3. Ya. Ini tapi kan hasilnya menjadi limit ini tinggal 3 plus 5 per x dibagi dengan 6 x mendekati 3. Ini ya. Sesuai dengan sifatnya, maka saudara bagian atas dilimitkan sendiri. Ini ya. X mendekati 3 dibagi limit 6 minus 8x mendekati 3. Sesuai dengan sifatnya juga ya. Limit 3 x mendekati 3 plus limit 5 per x mendekati 3. Ini ya. Ini rule-nya supaya lengkap ya. Ini 6 x mendekati 3 dikurangi limit 8 per x mendekati 3. Yang ini sama dengan 3, yang ini sama dengan 0 ya. Ini yang bawah 6 ditambah 3 biasanya 36 atau setengah ya. Ini lengkapnya ya, versi lengkapnya. Kalau ini langsung didapatkan hasilnya ya. Ini hitung sendiri seperti ini. Kemudian ini kan yang ininya 3, ini jadi. Nah, ini ya. Oke. Berikutnya dipakai pangkat tertingginya. Oke, hanya kalau ini ada pangkat tapi ada akarnya juga. Yang atas bilang akar x kuadrat. Akar kuadrat kan sama dengan x juga kan ya, sama-sama pangkat 1. Nah, kemudian limit akar x kuadrat plus 2 dibagi 3x minus 6 x mendekati hingga. Ya. Perhatikan, ini pangkat 1, yang ini pangkat 2 tapi ada akarnya sama-sama 1 nih. Cuman kalau saudara harus paham ini dulu bahwa x kuadrat itu sama dengan muka x. Ya, x tadi yang bisa dia bawa akar supaya kuadrat itu hanya muka x saja. Berarti dengan cara yang sama seperti tadi, ini menjadi dibaginya muka x. Ini juga muka x. Sama-sama muka x. Hingga ini menjadi limit ya x kuadrat plus 2 dibagi x ini dibagi 3x minus 6 x ya x mendekati ya. Nah sama seperti kemarin berarti ini adalah x kuadrat
per X kuadrat 2 per X kuadrat ya. Sudah seperti ini kan ya. Masukkan, dibagi bagian bawah 3X dibagi X ini minus 6 dibagi X nih. Saya bisa langsung ya. X mendekati yang atas tinggal 1 plus 2 per X kuadrat. Ya. Yang bawah 3. Ini kebetulan positif ya. Kebetulan positif. Positif sama aja. Berarti sama dengan minus 6 dibagi X mendekati. Ya, sama seperti tadi. Yang atas di limitnya sendiri ya. Limit. Ya. Angka 1 plus. Boleh juga saudara tulis ini langsung juga boleh. Akarnya dikeluarkan. Akar limit 1 plus 2 per X kuadrat X mendekati hingga baru dibagi ya. Limit 3 X mendekati hingga dikurangi limit 6 per X mendekati hingga ya, ini ya. Atas ini 0 kan ya, ini enggak 0 kan ya, enggak 1, akar 1 berarti 1. Ini 0 kan ya, ini 0, ini 3 berarti ya. Ini kalau X-nya mendekati tak hingga plus tak hingga maksudnya. Saya ngambil plusnya. Contoh berikutnya yang B itu menuju minus tak hingga. Lagi minus tak hingga. Jadi kan kalau minus tak hingga biasanya sama ya. Ini sama di sini sama ya. Enggak kasih minus ya. Minus hingga sama seperti ini juga minus hingga sama. Dan di sini juga minus hingga juga. Ini ya. Sampai sini sama. Sampai sini sudah beda. Aku sampai sini ya. Sampai sini sudah sama, ya. B sama dengan limit akar 1 2 per X kuadrat. Nih, 3 X dibagi X minus 6 ya. X mendekati minus lainnya. Dengan yang atas hitung sendiri ya. 1 plus 2 per X kuadrat sama seperti tadi tidak boleh ya. Minus ya. Sehingga yang bawah saya hitung sendiri-sendiri. Limit 3X atau saya keluarkan sudah boleh ya. 3 limit X dibagi X mendekati minus lainnya. Kurangi limit 6 per muka X mendekati minus lainnya. Oke, masukkan ini per 0 ya. Ini juga 0. Ya. Nah, ini limit 1 berarti sama dengan ini ya. Yang bawah, yang bawah ini kan. Mari sudah kita bahas ini ya. X-nya adalah negatif. Minus hingga. Di bawah dipositikan. Yang atas tetap negatif kan. Ya. Ini menjadi minus kan. Kenapa? Karena definisi dari muka itu kan ini. X untuk X lebih besar sama dengan minus X untuk X lebih kecil. Ya. Tapi nilainya bukan 1 tapi minus 1. Minus 1 kali 3 berarti ini sama dengan minus 1. Minus 3. Ya. Yang A sepertiga, yang B minus 3 minus 3 ya. Caranya karena X-nya menuju minus 3. Ya. Lanjut. Kalau ini. Nah, kalau ada seperti itu, kalau saya masukkan semuanya, masukkan di sini ya. X-nya X pangkat 6. Besar sekali. Akhirnya kan ilmunya dianggap
habis, bilang menjadi X pangkat 3 kan, kalau di akar. X pangkat 3, X pangkat 3, berarti ini kan, berapa ini? Yang tahu kan? Taingga dengan taingga kan beda. Ya, nah itu. Karena itu, maka saudara, kalau menyelesaikan soal seperti itu, maka saudara harus kan, harusnya. Ini X pangkat 6 plus 5 X pangkat 3. Ya, ini ya. X berarti lainnya. Nah, kalau seperti ini, kalau saudara berusaha mengeluarkan akarnya ini atau membuang akarnya, saudara harus berusaha untuk membuang akarnya. Dengan cara kalikan dengan hal ini, kalikan dengan plusnya. Berarti kalikan dengan X pangkat 6 plus 5. Ini plus X pangkat, ya, dibagi dengan X pangkat 6 plus 5 plus, ya, sehingga menjadi X pangkat 3. Ya, dengan ini kan, keluarkan ya. Jadi, ya, ini plus, yang ini minus, tapi habis kan nih. Seperti ini ya. A minus B kali A plus B. A kali A, berarti kan A kuadrat. Plus AB minus AB. Ya. Minus B kuadrat. Ini kan habis ya. Nah, seperti ini. Ini plus, tapi habis kan. Tapi ini menjadi X. Ya. Yang bawah. Tetap itu kan. Ya. X 6 plus X. Atas tinggal habis ini ya. Jadi 5 dibagi X pangkat 6 plus 5 plus X pangkat 3. X mendekati lainnya. Ya. Berapa? Angka 6. Taingga. Ini juga taingga. Berarti taingga yang ke bawah. Yang atas bilangan kecil. Berarti sama dengan ya. Ya. Nah, ini ya. Karena pembaginya besar sekali aja. Yang B. Yang B ada isi beda. 6X X pangkat 6 plus 5X pangkat 3. Caranya sama. Cuma sini saya perhatikan ini mendekati minus tadinya. B yang B. B ada C juga. Ini ada X-nya. X pangkat 3. Ini ya. X pangkat 3. Ini X pangkat 3. Ini ya. Yang bawah ya. X-nya menuju minus 3. Sama perbedaannya tadi. Jadi limit X pangkat 6 plus 5X pangkat 3. Yang ini ya. Ini saya ulangin jadi X pangkat 3. Dibagi dengan X pangkat 6 plus 5X pangkat 3 plus X pangkat 3. X mendekati minus lainnya. Nah, menjadi 6-nya bilang, jadi tinggalnya dengan 5X pangkat 3 X pangkat 6 plus 5X pangkat 3 plus X pangkat 3. X mendekati minus lainnya. Pangkat 3 yang atas, pangkat yang bawah X pangkat 6. Di akar X pangkat 3. X pangkat 3 juga, tapi di bawah akar. Berarti harus dilakukan mutlak X pangkat 3. Ya, dibagi X mutlak pangkat 3. Kenapa ada mutlak? Karena ada akar. Sehingga menjadi yang atas menjadi apa? Oke. Limit ya 5X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Yang bawah langsung masukkan ya, sama seperti tadi. Di X pangkat 6
dibagi X pangkat 6. Ya, ditambah 5X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Ditambah X pangkat 3 dibagi mutlak X pangkat. X mendekati minus 3. Ya. Nah, atas tahu sendiri. Atas berarti menjadi 5X pangkat 3 dibagi mutlak X pangkat 3. X mendekati minus 3. Dibagi. Ini kan ya. X mendekati minus 3. Akar 6, 1 ya. Plus. Oke, ini pangkat 6 ini. Ini ya. Jadi 5X pangkat 3 ya. Ditambah X pangkat 3 mutlak X pangkat 3. Nah. Sama seperti tadi. Ya. Ini mutlak ya. Minus kita angka 3. Yang atas kan negatif. Yang bawah positif. Berarti minus 5 yang atas. Ya. Yang bawah ini 0. 1 berarti kan ya. 1 plus ini minus 1. Berapa? Minus 1 kan ya. Ini tadi kan minus 1 ya. Yang ini juga minus 1 kan ya. Kenapa minus 1? Karena ini minus saing ya. Ya, yang bawah positif, yang atas negatif. Ini juga yang ini 0 kan? 1. Ini minus 1. 1 minus 1, 0 berarti. Ya. Oh, ini uang 2 dari mana? Ayo, beda. Ya. Ya. Kok 5/2? Mana yang salah? Ini atau itu? Nah, silakan dititikkan sendiri. Kenapa? Ini kan misalnya negatif ya. Ini positif B-nya ini. Bukan negatif seperti ini. Ini positif. Sehingga sampai dengan 5/2. Kalau positif kan ini 1, 5 berarti ya. Ini 1, ini 1, 2 berarti 5/2. Karena ini X-nya menuju plus tak hingga. Soalnya kan minus tak hingga. Ya. Kalau minus tak hingga, ininya menjadi hingga. Karena bilangan dibagi 0 ya. Bukan bilangan dibagi hampir 0. Kalau ini positif, salah jawabannya ini ya. Oke. Habis. Nah, ada satu lagi yang perlu saudara ketahui, yaitu kalau discontinue yang belum. Discontinue ya. Stopper. Discontinue itu ada di buku halaman di materi 4 ya. Materi 4. Saya nggak punya slide-nya, belum buat slide-nya. Halaman 5. Babnya 5/4. Continue dan discontinue. Continuan di halaman 124. Setelah buka halaman bukunya 124. Namanya kekontinuan. Ada gambar, beberapa gambar di situ. Nah, sebelum kontinuan, saya nggak punya slide-nya. Ada 4 gambar di situ. Belum dipilih, saya definisinya dulu. Suatu fungsi dikatakan kontinu di X sama dengan C jika memenuhi syarat yang pertama. C ada atau terdefinisi ya. Syarat 2,
limit fungsi X mendekati C ada. Nah, kalau seperti ini, setidaknya saudara harus mengecek, ya. Saudara harus mengecek limit fungsi X mendekati C negatif. Ya. Kemudian saudara harus cek limit fungsi X mendekati C positif ke kanan. Ini dan ini harus sama. Ya, kalau tidak sama berarti tidak ada. Kalau sama berarti ada. Ya. Syarat yang ketiga, limit fungsi X mendekati C sama dengan 1 dan 2. Jika memenuhi tiga syarat ini ya, syarat ini maka fungsi itu kontinu di hanya di sebuah titik saja, hanya sebuah titik. Ya. Nah, oke, saya lihat gambar 1. Gambar 1 itu semua asmara sudah kan bijinya ya. Hanya apakah Y fungsi X ini kontinu di sama X sama dengan C? Harus dicek. Syarat pertama adalah fungsi C ada nggak nilai C? Ada nggak ini di sini? Opang di sini nggak ada. Ya, berarti nilai fungsi C tidak ada. Maka tidak terdefinisi. Ya. Tapi salah satu sudah tidak terpenuhi. Tapi fungsi yang seperti ini di C ini tidak. Apa discontinue? Di gambar A, gambar 14 yang A itu discontinue. Yang A ya. Nah, gambar yang B. Gambar yang B itu ada tambahan titik di sini. Syarat 1. Katakan namanya ada B ini ya. Ada kan nilainya B. Syarat 2. Limit fungsi X mendekati C. Harus ada cari kiri dan kanan. Kalau ini dari gambarnya kiri. Ini misalkan A ya, misalkan. Sebelah kiri ada A, sebelah kanan juga A, berarti ada. Syarat 3. Limit fungsi X mendekati C tidak sama dengan C. Satunya B, satunya A. Berarti gambar 2 atau gambar B juga discontinue di X sama dengan C. Ya, oke, paham? Ya, dan gambar 3. Beda. Gambar 3. Nih. C. Salah satu, katakan ini B, ini A. Ya. Fungsi C sama dengan B. Ya, ada ya. Dengan ya. 2. Limit fungsi X mendekati C negatif. Sebelah mana? Negatif. Ini kan sama dengan B. Tapi limit fungsi X mendekati C positif ke kanan, nilainya A. Ya, tidak sama. Berarti fungsi ini juga discontinue di cuman penyebabnya beda. Yang pertama tadi penyebabnya karena penyebab 1 tidak ada. Kemudian gambar 2 penyebabnya nomor syarat 3. Yang ini tidak terpenuhi. Ya, gambar 3 yang tidak terpenuhi syarat nomor 2. Ya. Begitu juga gambar 4. Gambar 4 sudah pasti discontinue. Ya, karena limit kiri dan limit kanannya sudah sama. Itu discontinuitas ya. Oke. Kemudian saudara perhatikan contoh 542 halaman 125.
Ada tiga, ada fungsi X, ada fungsi GX, ada fungsi HX. Ya. Apakah kontinu bukan X sama dengan 1 tuh ya, X sama dengan 2 itu mestinya. Oke. Nah, satu satu ya. Yang fungsi X dulu. Sama dengan X kuadrat minus 4, X minus 2. Apakah, pertanyaannya sama ya, apakah kontinu di X sama dengan 2? Satu, 2 ya. Kita masih ingat fungsi ini ya. Kalau saya masukkan 2, ada nilainya enggak? 2 kuadrat minus 4, 2 minus 2. Apa? Nilai penuh kan ya? Tidak ada definisi. Berarti fungsi X diskontinu di X sama dengan 2. Kalau 542 ya, diskontinu. Kenapa? Karena salah satu tidak terpenuhi. Nah, yang kedua, Fx, Gx, Gx, potong, itu X kuadrat minus 4 dibagi X minus 2 untuk X tidak sama dengan 2. Ini sama dengan 2 untuk X sama dengan 2. Ya. Apakah diskontinu di itu? Kalau itu aja. G2 berapa nilainya? Salah satu ini kan ya. 2 ini berarti nilainya 2 limit Gx untuk X mendekati 2. Cek limit Gx X mendekati 2 minus berapa nilainya? Limit atas ke atas kan? X kuadrat minus 4 X minus 2 X mendekati 2 minus ya. Ini boleh saya ganti ya. Limit X minus 2 X plus 2 dibagi X minus 2 X mendekati ini ya. Terus ya 2 berarti nilainya A. Berikutnya limit Gx X mendekati 2 plus. Ini adalah limit X mendekati 2 plus, sama seperti ini ya. Plus 2 gini kan ya. Ini yang pakai langsung ya. 2 berarti nilainya adalah 4. Sama 4. Berarti limit ini sama dengan 4. Cara 3. Limit Gx X mendekati 2 dengan G2 sama enggak? Ini 2, ini 4. Tidak. Berarti Gx diskontinu disebabkan syarat 3 tidak terpenuhi. Ya. Syarat 2 ada, syarat 1 ada, syarat 2 ada, syarat 3-nya tidak. Oke. Yang ke HX. HX ini ternyata diganti 4. Kalau 4 ini berarti HX 4. Ya. X sama dengan 4 juga. Maka di sini X sama dengan fungsi H2. Ya. Berarti fungsi Hx kontinu di X sama dengan 2. Oke. Nah, dari 3 dia tadi contoh Fx tadi diskontinu karena nilainya tidak ada. Kemudian yang Gx itu nilainya karena tidak sama. Kemudian yang Hx kontinu. Maka ada istilah diskontinu yang dapat dihilangkan. Hanya ini. Tadi Gx diskontinu tadi kan ya.
nilai GX-nya nggak ada. Kalau nilai GX-nya tidak ada, maka discontinue di situ tidak dapat dihilangkan. Karena nilai tidak ada. Oh, bisa juga diubah. Hilangkan, tapi dengan memaksa GX-nya, FX-nya ada. Kemudian dana 2, GX. GX tadi discontinue karena salah 3. Ya. Karena G2 sama dengan 2. Apakah dapat dihilangkan? Bisa dihilangkan. Kenapa? GX-nya diubah jadi 4. Ya. Jadi, kalau tadi FX tadi X kuadrat minus 4 diskon di X sama dengan 2 ini discontinue, tapi dapat dihilangkan. Ya, dihilangkannya ini fx ini diubah menjadi seperti hx. Diubah seperti hx. Itu diubah. Dipaksa x-nya ada nilainya. Oke. Ini saya punya sedikit. Ya, akhirnya ada. Oh, ini. Ini contohnya ya. Nih. Catatan tambahan. Nanti tak share di tempatmu ya. Suatu fungsi f dikatakan kurang besar ya. Nih. Suatu fungsi f dikatakan mempunyai diskontinuitas yang dapat dihilangkan di x sama dengan jika limit fungsinya ada dulu. Syarat 2-nya ada dulu. Kalau limitnya tidak ada, tidak bisa dihilangkan. Limitnya harus ada dulu. Ya. Tetapi tidak sama. Karena FC tidak terdefinisi atau FC berbeda dengan nilai limitnya. Tadi kan sama seperti tadi ya, fx yang contoh f sama contoh g kan ya. Jadi f dan g itu bisa dihilangkan karena nilai fc-nya limitnya ada tapi fc-nya tidak ada. Ya. Contohnya ini. Sama yang tadi ya, yang tadi x kuadrat minus 4 ini. Tunjukkan bahwa fungsi berikut mempunyai titik diskontinue yang dapat dihilangkan di x sama dengan 1. Berarti yang ini. Nah, jawabnya. Ingat syarat fungsi discontinue. Ini kan syaratnya tadi ya 1, 2, 3. Dan demikian F1 tidak ada. Kenapa? Kalau sama dengan 1 kan 0 per 0. Karena jika diberi nilai 1 berakibat 0 bagi 0. Tak terdefinisi. Syarat 2. Limit kiri, satu kiri nilainya 2. Satu kanan nilainya juga 2. Berarti punya minimal limit 2. Syarat yang tadi yang dapat dihilangkan ini kan tadi limitnya ada. Syarat 2 ada, ini juga syaratnya 2 ada. Tapi limit kiri, nah limitnya tidak sama dengan nilai ini karena tidak ada. Oleh karena itu fungsi X discontinue di 1. Discontinue tersebut dapat dihilangkan dengan mengganti, ini yang diganti, menjadi ini. Ganti menjadi fungsi potong. Untuk yang atas ini, untuk X tidak sama dengan 1, pas sama dengan 1, sama dengan 2. Dipaksa itu ya. Oke. Istilah ini dapat dihilangkan digunakan karena suatu fungsi dengan diskonnya yang dapat dihilangkan di X. Ini sama dengan ya, sama dengan C, dapat jadikan continue di X sama dengan C dengan mendefinisikan ulang nilai fungsi. Definisikan ulangnya ini kan. Ya. Oke. Itu bahan akhirnya. Bahan terakhir untuk ETS ya. Bahan terakhir untuk ETS.
Saya ingatkan soalnya 5. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan satu soal, satu bab satu soal. Ada kemungkinan itu. Soal, satu bab satu soal, sehingga ada 5 bab berarti satu soal. Oke. Saudara kena hari Kamis ya, sama seperti ini. Berarti saudara bisa dikatakan ETS yang terakhir ya, yang terakhir karena Senin 4 session, kemudian Kamis 4 session. Saya sarankan kalau saudara punya teman di Senin atau mungkin di Kamis tapi pagi, saudara mintalah soal-soalnya karena ada kemungkinan mirip, ya. Saya katakan ada kemungkinan mirip. Minimal saudara punya ancang-ancang nanti keluar ya kayak gini, kira-kira. Tapi sudah pasti tidak sama, hanya mirip. Oke. Ada pertanyaan? Saya minta jangan lupa absensi ya, absensi. Saya tidak mau ada WA masuk terus Pak ada lupa dan sebagainya. Kita kasih berulang-ulang. Saya kasih tahu berulang-ulang. Jangan sampai lupa. Tapi mesti tetap ada yang lupa. Ya. Janji sudah tak kasihkan nomornya. Kodenya sudah. Silakan saudara absen. Maksudnya kalau pada saat saya chatting kodenya, saudara secepatnya untuk Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ada 2 yang belum masuk. Siapa ini? Aditya Nur Hidayat sama Prita Laura. Berarti yang masuk 44 tambah saya 45 berarti. Bener enggak yang masuk 45? Oh, bener. Ya. Permisi Pak, Oke. izin bertanya Pak. Habis. Silakan kalau mau tanya, terserah mau tanya apa berapapun. Boleh. Mau bertanya yang Pertanyaan tadi Pak. cukup. Terakhir ya. Yang terakhir tadi saya taruh di ini apa? Yang tambahan tadi itu ya. MTK 75. Ya. Tambahan yang tadi saya baca tadi ya, ada saya taruh di grup MTK 75. Silakan saudara download baca sendiri.